Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi di sini di video pembelajaran IPS dengan Ibu Dita. Untuk anak-anak Ibu kelas 7 di SMP 10 Bandung, kita akan melanjutkan materi di bab 4, yaitu tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara, Hindu-Buddha dan Islam. Sebelum kita masuk ke dalam materi, di sini Ibu akan memperlihatkan peta konsep untuk materi IPS kelas 7 bab 4. Yang pertama dimulai dari masyarakat Indonesia, yaitu di sini masyarakat Indonesia akan melewati beberapa masa, di antaranya masa praaksara, masa Hindu-Buddha dan masa Islam. Setelah mempelajari bab 4 ini, anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi periodisasi masa praaksara di Indonesia, mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa praaksara, mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha, dan mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Islam. Di sini siapa yang pernah mengunjungi Museum Purbakala? Museum Purbakala itu seperti apa sih, Bu? Nah, di Museum Purbakala itu kita dapat menemukan benda-benda peninggalan dari orang-orang zaman dahulu. Benda tersebut ada yang berupa fosil, yaitu sisa-sisa tulang belulang manusia, hewan dan tumbuhan yang sudah mengeras menjadi batu. Ada pula yang berupa artefak atau alat-alat kehidupan seperti senjata, alat pertanian, dan alat rumah tangga. Namun, ada juga yang berupa tulisan seperti prasasti atau naskah kuno. Melalui benda-benda ini, kita akan mengetahui kehidupan orang-orang pada zaman dahulu, khususnya di Indonesia. Kehidupan manusia di Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu, diawali dengan masa praaksara, yaitu ketika manusia belum mengenal tulisan. Kemudian masa Hindu-Buddha yang ditandai dengan berkembangnya unsur-unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha. Selanjutnya masa Islam yang ditandai dengan perkembangannya unsur-unsur Islam dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari kehidupan manusia pada masa praaksara. Praaksara merupakan satu periode dalam kehidupan manusia ketika manusia belum mengenal tulisan. Praaksara berasal dari gabungan kata pra yang artinya sebelum, aksara yang berarti tulisan. Pada masa praaksara disebut juga dengan masa nirleka. Nir yang berarti tidak ada dan leka yang berarti tulisan. Sehingga pada masa ini dikenal sebagai masa atau zaman yang tidak ada tulisan. Masa praaksara juga dikenal dengan masa prasejarah. Mengapa tulisan menjadi pembatas waktu masa praaksara? Karena aksara atau tulisan adalah hasil kebudayaan manusia yang memiliki fungsi utama, yaitu untuk berkomunikasi dan membaca tentang sesuatu. Sekelompok manusia yang telah mengenal tulisan, biasanya mereka meninggalkan catatan-catatan tertulis kepada generasi berikutnya. Catatan itu dapat berupa batu tertulis atau yang sering kita kenal dengan istilah prasasti ataupun naskah-naskah kuno. Dari catatan tertulis tersebut, kita dapat mengetahui kehidupan orang-orang pada zaman dahulu. Dengan itu juga, penemuan aksara pada saat ini merupakan faktor penting untuk mengetahui suatu peradaban. Kapan sih mulainya masa praaksara itu? Masa praaksara dimulai sejak manusia itu ada. Adapun waktu berakhirnya masa praaksara adalah setelah manusia mulai mengenal tulisan. Berakhirnya masa praaksara tidak sama bagi tiap-tiap bangsa, karena di Indonesia masyarakat mulai mengenal tulisan pada abad ke-5 Masehi. Hal ini diketahui dari Yupa, yaitu batu tertulis peninggalan Kerajaan Kutai yang bertempat di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Periodisasi masa praaksara. Untuk mengetahui perkembangan manusia sejak awal kehidupannya, kita perlu mempelajari terlebih dahulu periodisasi atau pembabakan zaman di muka bumi. Terjadi 3 periodisasi atau pembabakan di bumi, yaitu periodisasi secara geologis, periodisasi secara arkeologis, dan perkembangan manusia. Yang pertama, periodisasi secara geologis.
yaitu secara kebumian. Menurut para ahli geologi, sejarah perkembangan bumi dibagi menjadi 4 periode, yaitu zaman Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum atau Kenozoikum. Zaman Neozoikum terbagi menjadi 2 bagian, yaitu zaman Tersier dan zaman Kuarter. Pada zaman kuarter inilah mulai adanya tanda-tanda kehidupan manusia. Ciri-ciri periodisasi sejarah perkembangan bumi secara geologis. Yang pertama, zaman Arkaikum, yaitu zaman tertua. Kira-kira 2500 juta tahun yang lalu, saat itu bumi masih sangat panas, sehingga belum terdapat kehidupan manusia di dalamnya. Yang kedua, zaman Paleozoikum, yaitu zaman kehidupan tua. Pada zaman kehidupan tua yang terjadi sekitar 340 juta tahun yang lalu, pada zaman ini sudah ditandai munculnya kehidupan, yaitu terdapat binatang kecil yang tidak memiliki tulang punggung, di antaranya berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil. Yang ketiga, zaman Mesozoikum, yaitu zaman kehidupan pertengahan. Zaman kehidupan pertengahan ini berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu. Kehidupan di bumi makin berkembang, yang ditandai dengan adanya binatang-binatang yang mencapai bentuk tubuh yang sangat besar. Dan muncul juga berbagai jenis burung. Pada zaman ini disebut juga dengan zaman reptil, karena pada zaman ini jenis binatang reptil banyak sekali ditemukan. Yang keempat, masa Neozoikum atau Kenozoikum, yaitu zaman kehidupan baru. Zaman ini berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman Tersier dan zaman Kuarter. Zaman Tersier adalah di mana jenis reptil besar mulai punah dan bumi dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui seperti mamuts atau gajah purba. Zaman Kuartir yaitu zaman yang berlangsung sekitar 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini sangat penting karena merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. Yang kedua, periodisasi secara arkeologi. Periodisasi secara arkeologi yaitu berdasarkan hasil temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa praaksara, dan juga berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan terhadap benda-benda penemuan tersebut. Masa praaksara dibagi menjadi 2, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu adalah zaman ketika sebagian besar perkakas atau penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Zaman batu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Paleolitikum atau zaman batu tua. Zaman ini diperkirakan berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Kehidupan manusia pada masa itu masih sangat sederhana dan mereka hidup secara nomaden. Untuk memperoleh makanan, mereka masih menggunakan teknik berburu atau mencari umbi-umbian dan menangkap ikan. Alat yang digunakan pada zaman ini adalah kapak perimbas dan alat serpi. Yang kedua, Mesolitikum, yaitu zaman batu tengah. Pada masa ini manusia sudah ada yang hidup menetap, sehingga ciri dari kehidupan ini adalah adanya kebudayaan Knokenmoninger, yaitu sampah dapur, yang merupakan tumpukan kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah menjadi fosil. Dari timbunan ini juga ditemukan kapak genggam yang dinamakan dengan pebble atau kapak Sumatera, sesuai dengan penemuannya di sepanjang pantai timur Sumatera, di antara Langsa dan Medan. Kebudayaan kedua pada zaman ini adalah Abyssal-Roch, yaitu adanya gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba sebagai pelindungan dari cuaca dan binatang buas. Alat yang ditemukan pada gua tempat tinggal manusia purba yaitu adanya alat batu seperti ujung panah, flekes, batu pipisan, serta alat dari tulang dan tanduk rusa. Kebudayaan ini banyak ditemukan di Besuki, Bojonegoro, dan Sulawesi Selatan. Yang ketiga, Neolitikum, yaitu zaman batu baru. Pada zaman ini terjadi perubahan mendasar kehidupan masyarakat masa praaksara, yaitu mereka hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Hasil kebudayaan yang terkenal di zaman ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong, perhiasan, gerabah, dan pakaian. Perhiasan pada zaman ini terbuat dari batu dan kulit kerang.
Tradisi megalitik atau batu besar, yaitu pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Tradisi ini muncul pada zaman batu dan erat kaitannya dengan perkembangan kepercayaan masyarakat prasejarah pada saat itu, yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang. Jenis bangunan megalitik dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, menhir, yaitu bangunan batu tegak sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau tanda peringatan untuk orang yang telah meninggal. Yang kedua, dolmen, yaitu bangunan seperti meja batu yang berfungsi sebagai tempat persembahan untuk memuja arwah leluhur dan sebagai pelinggih, yaitu tempat duduk untuk kepala suku atau raja. Yang ketiga, kubur peti batu, yaitu tempat menyimpan mayat. Biasanya diletakkan membujur ke arah sungai atau gunung. Yang keempat, waruga, yaitu peti kubur batu dalam ukuran kecil yang berbentuk kubus dan bulat. Yang kelima, sarkofagus, yaitu berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesung yang diberi tutup, banyak ditemukan di daerah Bali. Yang keenam, punden berundak, yaitu bangunan bertingkat yang dihubungkan tanjakan kecil, berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Yang ketujuh, patung, biasanya berbentuk binatang atau manusia. Yang kedua, zaman logam. Pada zaman ini, manusia tidak hanya menggunakan bahan-bahan dari batu untuk membuat alat-alat penunjang kehidupan, tetapi juga mulai menggunakan logam, yaitu berjenis perunggu dan besi. Zaman logam dibedakan menjadi 3 zaman, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Namun di Indonesia hanya mengalami 2 zaman logam, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Benda-benda yang dihasilkan pada zaman logam yaitu kapak corong, nekara, moko, bejana perunggu, manik-manik, dan cenderamata atau kapak sepatu. Yang ketiga, periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan, yaitu pada periodisasi ini didasari dengan perkembangan kehidupan masyarakat praksara, sehingga dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu masa berburu, masa pengumpulan makanan, serta masa bercocok tanam dan masa perundagian. Masa berburu dan pengumpulan makanan dibagi menjadi 2 tingkat. Yang pertama, tingkat sederhana, dan yang kedua, tingkat lanjut. Pada masa tingkat sederhana, kehidupan manusia pada zaman ini masih sangat sederhana, yaitu mereka bergantung pada alam, sehingga kehidupan mereka nomaden atau berpindah-pindah. Tempat yang mereka pilih ialah padang rumput yang dikelilingi semak belukar yang sering dilalui binatang buruan atau bertempat tinggal di tepi pantai, sehingga mereka dengan mudah akan mendapatkan sumber makanan. Pada saat ini juga manusia mampu membuat alat-alat sederhana dari batu, tulang, dan kayu. Berbeda dengan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut yaitu ditandai dengan adanya kehidupan menetap, dan manusia pada saat itu sudah mengenal cara bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan mereka juga mampu menghasilkan lukisan yang dilukis di dinding gua atau di dinding karang dengan memberi warna merah, hitam, dan putih. Pada zaman ini, manusia hidup secara berkelompok dan menempati gua sebagai tempat tinggal. Dan biasanya gua yang dipilih yang letaknya tinggi atau di lereng bukit yang dekat dengan mata air. Lukisan yang dibuat di dalam gua biasanya berbentuk gambar tangan, binatang, atau yang lainnya yang memiliki makna tersendiri, yang menandakan pada saat ini kepercayaan manusia mengalami perkembangan. Yang kedua, masa bercocok tanam. Pada masa ini, manusia sudah memiliki kemampuan untuk mengelola alam demi memenuhi kebutuhan hidup mereka, yaitu dengan cara bercocok tanam dan mengembangbiakan binatang ternak. Mereka juga sudah mulai hidup menetap karena mulai terpenuhinya kebutuhan makanan. Pada masa ini diperkirakan manusia sudah melakukan perdagangan dengan sistem barter, dan mereka hidup secara berkelompok, sehingga mereka telah membuat perkampungan yang dipimpin oleh kepala kampung
yang lebih tua dan memiliki wibawa. Alat-alat yang dihasilkan pun lebih beragam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada masa ini terjadi perkembangan kepercayaan bahwa roh seseorang tidak lenyap pada saat meninggal dunia, sehingga diadakan upacara penguburan, pembekalan barang keperluan sehari-hari agar terjaminnya perjalanan menuju kehidupan selanjutnya. Dan berkembang pula tradisi pendirian bangunan megalitik, yaitu bangunan besar dari batu yang menjadi media penghormatan, tempat singgah dan lambang bagi yang telah meninggal dunia. Yang ketiga, masa perundagian. Masa ini merupakan akhir dari masa praksara di Indonesia. Kata perundagian berasal dari bahasa Bali. Undagi yang berarti seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kepandaian atau keterampilan jenis usaha tertentu, misalnya pembuatan gerabah, perhiasan, atau pembuatan sampan. Munculnya golongan masyarakat yang memiliki keterampilan tertentu menyebabkan teknologi pada saat ini berkembang pesat. Perdagangan pada masa ini juga masih menggunakan sistem barter, namun telah menjangkau tempat-tempat yang jauh dengan barang yang lebih beragam. Pada masa ini, masyarakat tersusun menjadi kelompok yang beragam. Ada kelompok tani, kelompok pedagang, dan kelompok undagi atau pengrajin. Kepercayaan pada masa ini meyakini bahwa arwah nenek moyang berpengaruh terhadap perjalanan hidup manusia dan masyarakat. Yang ketiga, nilai-nilai budaya masa praksara di Indonesia. Yang pertama, nilai religius, yaitu kepercayaan. Masyarakat praksara sudah memiliki kepercayaan terhadap adanya kekuatan gaib. Mereka percaya bahwa pohon rimbun, hutan lebat, gua yang gelap, pantai, laut, dan tempat lainnya dipandang keramat karena ditempati oleh roh halus atau makhluk gaib. Mereka juga percaya bahwa benda tertentu memiliki kekuatan gaib yang harus dikeramatkan. Kepercayaan seperti ini disebut dinamisme. Yang kedua, nilai gotong royong. Karena masyarakat praksara hidup secara berkelompok, maka mereka bergotong royong untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, nilai musyawarah. Nilai musyawarah masyarakat praksara dilihat adanya pemimpin yang dianggap paling tua atau berwibawa, yaitu yang dijadikan sesepuh untuk mengatur masyarakat dan memberikan keputusan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bersama. Yang keempat, nilai keadilan. Nilai keadilan dapat dilihat dari adanya pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing di dalam kegiatan masyarakat. Yang kelima, tradisi bercocok tanam. Salah satu cara masyarakat praksara untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan bercocok tanam, yang ditandai dengan ditemukannya alat khas pertanian berupa beliung persegi dan lainnya. Yang keenam, tradisi bahari atau pelayaran. Masyarakat praksara telah mengenal ilmu astronomi, ilmu yang membantu pada saat mereka berlayar dari pulau ke pulau dengan memakai perahu yang sangat sederhana. 4. Nenek moyang bangsa Indonesia. Paul dan Fritz Serasin bersaudara mengemukakan bahwa penduduk asli Indonesia adalah satu ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil. Ras yang awalnya hanya mendiami Asia bagian tenggara di sebuah daratan pada zaman es atau periode glasial. Namun, daratan tersebut terpisah oleh Lautan Cina dan Lautan Jawa. Akibatnya, daratan utama terpisah menjadi daratan utama Asia dan kepulauan Indonesia. Penduduk asli tinggal di pedalaman, dan penduduk pendatang tinggal di daerah pesisir. Penduduk asli inilah yang disebut sebagai suku Veda oleh Serasin. Orang Veda kemudian menyebar ke wilayah-wilayah di Indonesia sehingga menjadi penduduk tertua di daerah kepulauan Indonesia. Ras lain penghuni kepulauan Indonesia adalah Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Ciri fisik mereka adalah rambut lurus, kulit kuning kecoklat-coklatan, dan bermata sipit. Proto-Melayu atau Melayu tua suku bangsa Indonesia yang termasuk adalah suku Mentawai, suku Dayak, dan suku Toraja. Sedangkan Deutero-Melayu atau Melayu muda berkembang menjadi sebagian besar suku-suku yang ada di Indonesia, seperti suku Melayu, suku Minang, suku Jawa, suku Bugis, dan lain sebagainya. Dalam perkembangan selanjutnya, Proto-Melayu dan Deutero-Melayu berbaur sehingga sangat sulit untuk dibedakan. Ras lainnya yang ada di kepulauan Indonesia yaitu ras Melanesoid. Mereka tersebar di lautan Pasifik, di pulau-pulau di sebelah timur Irian dan benua Australia. Selanjutnya terjadi perkembangan dan percampuran antara ras Melanesoid dan ras Melayu, sehingga menghasilkan keturunan Melanesoid Melayu yang merupakan penduduk asli Nusa Tenggara Timur dan Maluku.
Baik anak-anak semua, cukup untuk materi pada pertemuan kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Dan apabila ada yang kurang dimengerti, boleh didiskusikan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga yang telah mengikuti serta menyimak pada materi hari ini dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.